Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setidaknya selama 7 tahun terakhir ini, situs internasional Global Firepower atau GFP secara rutin memberikan reportase tahunan ranking kekuatan militer konvensional dunia. Dengan 9 indikator utama, tidak termasuk indikator senjata nuklir, dan belasan subindikator yang mendampingi, dirumuskanlah pola ranking kekuatan militer dunia. Indonesia selama 7 tahun terakhir berada di ranking 14-16 dunia. Bulan Januari 2020 ini, GFP menempatkan Indonesia di urutan 16 besar dunia dari 138 negara, urutan ke-9 Asia, dan nomor 1 di ASEAN. Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, khususnya di bidang pertahanan, memasukkan Global Firepower Index dan Global Terrorist Index sebagai salah satu target rujukan pencapaian. Artinya, pemerintah Indonesia meyakini bahwa indikator yang menjadi dasar formula indeks secara keseluruhan memenuhi agregat perumusan objektivitas. Lalu, apa yang dipersoalkan? Ketidakpercayaan warga forum militer atau formil di beberapa media sosial dan beberapa pengamat militer lebih disebabkan tidak gerunnya perolehan alutsista Indonesia sampai saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi, tidak pantas berada di urutan 16 besar dunia, di atas Singapura dan Australia yang punya alutsista canggih. Dengan Singapura saja, secara kuantitas dan kualitas Angkatan Udara Indonesia masih kalah kelas dari negeri mungil itu. Singapura punya jet tempur F-35, F-15, F-16 mencapai lebih dari 100 unit. Tetapi, publik formil lebih sering terpukau dengan kekuatan Angkatan Udara, sehingga mengabaikan kekuatan matra lain. Padahal matra Angkatan Laut dan Angkatan Darat punya peran strategis dalam interoperability pertempuran. Dengan mengambil contoh Singapura sebagai pembanding, Angkatan Laut dan Angkatan Darat Indonesia secara kuantitas lebih kuat dari Singapura. Kuantitas alutsista dalam penilaian GFP adalah bagian dari sistem penilaian kekuatan militer sebuah negara. Dalam bidang pertahanan, Singapura sangat jelas menganut doktrin preemptive strike karena posisi geostrategis dan geopolitik negeri itu terhimpit oleh dua jiran yang besar, yaitu Indonesia dan Malaysia. Doktrin militer seperti ini, jika terjadi konflik terbuka, harus mampu menghancurkan musuh sebelum memasuki wilayah teritorinya. Maka diperlukan kekuatan angkatan udara yang unggul terhadap negara yang dianggapnya sebagai ancaman. Australia juga menganut paham gebuk dulu sebelum masuk, alias preemptive strike. Kita lihat peta Australia yang distribusi populasi terbesar hanya di New South Wales, Victoria, dan South Australia. Maka, Australia mengelola manajemen pertahanan dengan menempatkan jet-jet tempur canggihnya di utara benua ini, yang notabene kosong populasi penduduk. Perisai pertahanan Australia bertumpu pada kekuatan angkatan laut dan angkatan udara. Indikator yang menjadi pijakan GFP tidak melulu soal kecanggihan alutsista, tapi juga memasukkan parameter luasnya teritori, jumlah populasi penduduk, produksi BBM, dan jumlah tenaga kerja. Misalnya, indikator logistik militer Indonesia dengan 6 subindikator, yaitu labor force, lantamal, kekuatan maritim, coverage jalan raya, coverage jalan kereta api, dan bandara. Seluruh potensi kekuatan indikator ini jelas mengalahkan Singapura. Belum lagi indikator manpower, seperti populasi jumlah penduduk, jumlah tentara aktif termasuk cadangan, kapabilitas mobilisasi umum, geostrategis, dan sumber daya alam. Indonesia jauh mengungguli Singapura. Global Firepower adalah versi dan sudut pandang. Jika tidak sepakat, buatlah versi lain yang lebih meyakinkan. Sebab, jika hanya membantah, menyanggah, dan mempertanyakan, sekaligus meremehkan, artinya hanya sebatas debat warung kopi. Kita meyakini bahwa indikator dan subindikator yang dibangun untuk menghasilkan indeks komprehensif GFP adalah fakta, bukan rekayasa. Itu sebabnya di Perpres 18 2020, indeks GFP menjadi salah satu target untuk pencapaian perkuatan militer di samping MEF atau Minimum Essential Force dan kontribusi industri pertahanan dalam negeri.
Target pemerintah sampai tahun 2024, Indonesia bisa masuk 10 besar kekuatan militer dunia versi KFP kita apresiasi. Namun, untuk memenuhi target itu, tidak hanya mengandalkan pemenuhan kuantitas, seperti melipat gandakan pasukan cadangan melalui komponen cadangan. Prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan alutsista striking force berkualitas gahar, seperti 4 skuadron jet tempur, sejumlah kapal perang kelas frigate, kapal selam, UAV, radar, pesawat early warning, kemudian memperkuat basis pertahanan udara dengan peluru kendali jarak menengah dan jarak jauh. Tidak ketinggalan, menjaga selat-selat strategis dan Pulau Natuna dengan peluru kendali pertahanan pantai. Lebih utama dari semua itu adalah mempersiapkan implementasi network-centric warfare. Kalau semua itu tercapai, layaklah kita berada di urutan 10 besar kekuatan militer dunia versi KFP.